Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 5 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksud dari ayat ini ialah yang pertama, Allah memberikan perintah-perintah ini untuk memelihara kekudusan bangsa Israel, supaya ia dapat tetap tinggal di antara umat-Nya dan memberkati mereka. Ini penting karena Israel akan segera meninggalkan Sinai dan memasuki tanah perjanjian. Tentu saja perintah ini ditujukan kepada seluruh umat, bukan hanya para imam. Dan untuk menjaga kekudusan umat, maka orang yang najis tidak boleh tinggal di antara komunitasnya selama masa kenajisan mereka. Mereka harus tinggal di luar perkemahan. Ini bukanlah semacam diskriminasi, tetapi umat Allah harus belajar menjauhkan diri dari kenajisan, sebab Allah yang Maha Kudus berdiam di tengah-tengah mereka. Orang yang hidup dekat dengan Allah memang harus kudus dan memelihara kekudusan. Yang kedua, Allah berbicara tentang kebersihan dan kemurnian secara lahiriah dan kebersihan secara rohania. Ada orang Kristen yang mengutip perkataan Tuhan Yesus tentang pohon dan buahnya di dalam Matius 7 ayat 15-20 dan mengambil kesimpulan yang keliru, yaitu tidak masalah di luar tampak jorok dan tidak teratur, yang penting hatinya bersih. Saudara-saudaraku, Allah justru berkenan pada kehidupan kita yang bersih dan sehat, lahiriah dan batiniah. Karena apabila kotor di dalam, maka akan terpancarlah keluar. Hidup yang benar di hadapan Allah tidak hanya berdampak pada kehidupan yang benar, bersih dan tertib terhadap sesama, tetapi juga pada kehidupan di dalam hati. Di dalam Bilangan 5 ayat 6 menyatakan bahwa kotor secara lahiriah menunjuk pada ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan yang dikaitkan juga dengan perbuatan dosa terhadap sesama. Banyak orang menganggap bahwa kotor secara lahiriah dapat dibersihkan secara lahiriah juga. Tetapi bagaimana dengan kotor secara rohania? Dapatkah dibersihkan secara rohania juga? Kristus telah berkorban untuk menanggung perbuatan kotor manusia secara lahiriah dan rohania. Dan Allah sendirilah yang telah menyediakan korban pendamaian dirinya dengan manusia. Dan Allah menghendaki supaya kita bersih di luar dan juga bersih di dalam. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kudus, suci dan mulia, kami datang bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih-Mu kepada kami melalui nafas hidup, sehingga di hari yang baru ini kami masih dapat menikmati udara segar dan alam ciptaan-Mu yang sangat ajaib. Terima kasih juga Bapa atas berkat rohani yang sudah mengawali berkat-berkat yang Engkau telah siapkan bagi kami di hari ini. Saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan
akan pergumulan hidup kami, kekhawatiran dan kecemasan kami, dan bahkan duka cita kami yang dalam. Di antaranya peristiwa iman yang terjadi di tengah-tengah keluarga Tule di Oibobo, Kupang. Tuhan, Engkau izinkan peristiwa iman ini terjadi. Kami percaya penghiburan surga Engkau akan berikan kepada semua keluarga yang berduka. Bapa, kami juga mau menyerahkan rumah tangga kami masing-masing, baik kami sebagai suami, istri, dan juga anak-anak. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami semua, supaya kami tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Begitu juga saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang sedang mengalami sakit saat ini. Di antaranya orang tua kami, Om Uli Singal, Pendeta James Tambanon, dan mungkin masih banyak lagi umat-umatmu yang sakit saat ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menjawab serta memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan akan persiapkan dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat dan sukacita surga berlipat-lipat ganda. Di antaranya keluarga Pendeta Alberto Tulalesi yang setia bersama Ibu dalam pelayanan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan tanggung jawab yang besar sebagai pimpinan. Bapa, begitu juga bacaan renungan pagi yang akan menjadi bagian kami semua saat ini. Dengan kuasa Tuhan itu dapat mengubah hidup kami dari hari ke hari lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Senin 15 Februari 2021. Judulnya, kita akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum ilahi menuntut kita untuk mengasihi Allah lebih daripada semuanya dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tanpa menjalankan kasih ini, pengakuan iman yang setinggi-tingginya hanyalah kemunafikan saja. Orang yang berbakti kepada Allah akan mendapati bahwa ia tidak dapat menyayangi satu serabut pun dari akar kekikiran. Ia tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Allahnya, lalu mempraktekkan penindasan terhadap sesamanya manusia. Prinsip yang kedua dari hukum itu sama seperti yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Dari perkataan ini tidak mungkin ada penyimpangan. Pada pihak laki-laki, perempuan, ataupun orang muda yang mau menjadi orang Kristen yang benar. Penurutan kepada prinsip-prinsip perintah Allah itulah yang membentuk tabiat serupa dengan peta ilahi. Membiarkan seseorang sesama yang menderita tanpa dibantu berarti suatu pelanggaran hukum Allah. Barang siapa yang mengasihi Allah tidak saja akan mengasihi sesamanya manusia, melainkan akan memandang dengan penuh belas kasihan yang lemah lembut segala makhluk yang telah dijadikan oleh Allah. Apabila roh Allah ada di dalam manusia, itu akan menuntun dia kepada usaha meringankan lebih daripada menciptakan penderitaan. Kita harus peduli kepada setiap penderitaan dan memandang kepada diri kita sebagai perwakilan Allah untuk membantu orang-orang yang di dalam kesusahan sampai kepada puncak kesanggupan kita. Kita haruslah menjadi pekerja bersama dengan Allah. Ada beberapa orang yang menyatakan belas kasihan yang besar kepada anggota keluarganya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mereka sukai.
namun gagal bermurah hati dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan simpati yang lemah lembut, yang memerlukan kemurahan hati dan kasih. Dengan hati yang tekun, marilah kita bertanya, siapakah sesamaku manusia? Sesama manusia kita bukan hanya tetangga kita dan sahabat yang istimewa. Bukan hanya orang-orang yang menjadi anggota jemaat kita atau yang berpikir serupa dengan kita. Sesama manusia kita ialah segenap keluarga manusia. Kita wajib melakukan kebaikan kepada semua manusia dan teristimewa kepada saudara-saudara seiman. Kita wajib memberikan kepada dunia suatu pertunjukan tentang apakah artinya menjalankan hukum Allah. Kita wajib mengasihi Allah dengan sekuat tenaga dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menasihati dan mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Bapa, tolong kami Bapa agar dengan kekuatan surga kami dimampukan untuk dapat menghidupkan kasih yang benar, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang jujur dan tidak mempunyai motif di baliknya, kasih yang berkemurahan tapi tidak murahan, melainkan tetap berada pada prinsip-prinsip kebenaran-Mu. Bapa, di sepanjang hari ini dan bahkan di sepanjang hidup kami yang penuh dengan misteri ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.